stop share dulu. Saya coba ulangi lagi ya. Iya. Kelihatannya ada gangguan nih. Iya. Ini oke, saya mulai ya. Kembali lagi. Coba move your. Ya. Oke. Sekarang baru. Ya, dari tadi nggak goyang. Dari Sorry. Jadi setelah kalau kita berbicara tentang respons vaksin sebetulnya adalah antibodi. Iya. Tetapi tidak semua divaksin semua mempunyai respons antibodi. Ya. Jadi kita mesti menyadari ini semua. Jangan kalau kita sudah mendapat vaksin, kita langsung berpikiran kita sudah lega, kita sudah bahagia, kita bisa kemana-mana karena punya antibodi. Tidak demikian. Ya. Katakanlah sebuah penelitian mengatakan bahwa respons vaksin itu sekian persen. Katakanlah yang paling gampang 70%. Apa artinya sih sebetulnya? Artinya bahwa 70% dari partisipan yang atau komunitas yang divaksin itu yang menimbulkan antibodi. Jadi hanya 70%. Bagaimana dengan sisanya? 30% dari komunitas yang divaksin tidak mempunyai antibodi. Bukan berarti bahwa responnya bagus loh 70%. Berarti kita akan mendapat 70% antibodi. Tidak demikian. Kalau kita masuk di dalam komunitas yang 70%, kita terbentuk antibodinya. Kalau kita masuk di dalam 30%, kita tidak terbentuk antibodinya. Dan antibodi sendiri dari satu orang dengan orang lain itu berbeda. Kenapa kok bisa berbeda? Padahal vaksinnya sama. Ya kan? Vaksinnya sama. Tapi responnya berbeda. Berarti ada faktor di dalam badan kita yang berpengaruh terhadap terjadinya antibodi. Jadi saya ingin mengingatkan kepada teman-teman sekalian bahwa vaksin tidak sama dengan antibodi. Artinya kalau kita sudah diberikan vaksin tidak berarti bahwa kita pasti kebal. Seperti yang dikatakan pemerintah ya, Marga ya, bahwa semua yang divaksin tetap harus melakukan protokol kesehatan. Kenapa? Karena memang vaksin dan antibodi itu gapnya cukup jauh. Tidak langsung begitu vaksin ada antibodi. Perlu waktu dan perlu faktor. Yang pertama adalah sel darah putih. Udah kelihatan ya Maria? Kelihatan. Ya, antara yang berperan pada garis pertama atau lini pertama, pasukan pertama yang menyerang vaksin atau bakteri ataupun virus yang dilemahkan adalah neutrofil, kemudian natural killer itu limfosit, dan natural killer like T cell NKT. Ini penting sekali, harus aktif. Kalau tidak aktif, vaksin tidak bisa dihancurkan. Setelah vaksin dihancurkan, ini masih memerlukan bantuan yang namanya sel makrofag. Dan sel makrofag itu sendiri nanti memberi informasi kepada sel limfosit yang masih belum mendapat informasi kepada limfosit T dan limfosit B. Dan limfosit B inilah nanti yang membentuk antibodi. Jadi kita lihat di sini tidak otomatis vaksin berhubungan langsung dengan antibodi. Jadi untuk pembentukan sebuah antibodi karena vaksinasi, kita mutlak memerlukan respon dari dalam badan kita, yaitu sel darah putih. Antara lain limfosit yang warnanya bintik-bintik orange itu, kemudian limfosit natural killer, limfosit natural killer like T cell atau NKT, kemudian makrofag, sel B, dan sel limfosit T. Ini penting sekali dan kesehatan dari sel-sel darah putih itu sangat multifaktor. Tergantung dari usia, kecukupan vitamin C, kecukupan vitamin D, kecukupan zinc, antara lain ya, ini yang paling kita ketahui, tapi banyak yang tidak kita ketahui. Dan yang sering dilupakan adalah probiotik di dalam usus kita. Paling tidak 5 faktor ini sangat penting di dalam menjaga stabilitas sel darah putih untuk membuat sebuah antibodi kalau seorang divaksin. Nah,
kita tahu sekarang usia yang makin tua itu menyebabkan responsnya juga kurang bagus. Natural killernya kurang bagus, neutrofilnya kurang bagus. Kita misalnya nenek-nenek kita dulu pada waktu beberapa puluh tahun yang lalu, pada saat dia menderita radang paru-paru, pada umumnya demamnya tidak terlalu tinggi dan sel leukositnya tidak naik. Karena apa? Memang respon imunnya tidak baik. Berarti kita pada yang usia di atas 60 tahun harus sadar bahwa kita itu responnya juga sudah tidak baik. Apalagi kurang probiotik, kurang vitamin C, kurang vitamin D, kurang zinc. Nah, kurang B kompleks misalnya, tapi paling tidak 5 ini, ya tentu responnya kurang baik. Makanya tadi teman saya yang seumur dengan kita mengatakan bahwa saya sudah divaksin loh, tapi nggak ada antibodinya. Karena dia mengukur. Jadi sebetulnya antibodi itu harus diukur. Kalau menurut saya ya, dia respon atau tidak sih? Kalau jangan cuma sekedar divaksin kemudian merasa aman. Hati-hati. Bukan apa-apa ya, karena kebetulan corona ini kan sangat ganas penyebarannya. Iya. Dan bukan itu saja, tentunya kita harus sadar juga bahwa sel-sel darah putih dan sebagainya juga bisa diukur. Kita punya lab di sini, punya Prodia di Indonesia ya, mungkin di Amerika beda, tapi di Prodia itu sudah punya pengukuran bagaimana melakukan pengukuran antibodi. Kemudian kalau di mana di Prodia juga diukur sel B, sel T helper juga diperiksa, sel T bisa diperiksa antara lain CD8 dan CD4. Tetapi di ANHO mereka melakukan pemeriksaan sel-sel darah putih ini lebih teliti, di mana mereka juga melihat juga NK-nya berapa, NKT berapa, kayak gitu. Sehingga lebih spesifik dan lebih lengkap informasinya pemeriksaan sel darah putih di ANHO. Ini namanya lymphocyte subset. Kira-kira demikian. Jadi bukan hanya CD4 dan CD8, tetapi juga diperlukan CD16 dan CD56. Iya. Atau NKT dan NK. Nah inilah semua yang menyebabkan bahwa tidak semua orang divaksin membuat antibodi yang sama. Jadi saya menyarankan vaksinasi yang sudah divaksinasi tentu harus atau sebaiknya ya, bukan harus, sebaiknya diukur apakah mereka terbentuk atau tidak antibodinya. Kira-kira demikian Marga? Ya, iya. Bisa kok Arif, di sini juga kita juga mengukur itu. Bagus sekali kalau di sana bisa diukur natural killer cell percentage segala macam. That's very good. Terima kasih, dan mungkin karena kita sudah terlanjur ya bikin sinopsis bilang long hauler segala. Jadi ada sih beberapa teman yang menanyakan apakah dengar mengenai long COVID-19 ya. Kalau di sini memang ada isu-isu begitu karena kan sudah lama ya, ini sudah setahun lebih, banyak orang yang symptoms-nya lingering, jadi terus ada sampai kira-kira 6 bulan lebih. Nah, ini yang disebut long COVID-19. Cuman saya merasa dan saya memperhatikan dan saya melihat sendiri kalau pasien-pasien yang positif PCR dengan tadi yang Dr. Aris sudah tayangkan itu ada mengenai usia, mengenai zinc, mengenai D3, mengenai vitamin C, itu semua kalau pasien saya sih sebagai health support mereka supaya mereka healthy. Dan saya perhatikan kalau PCR positif saya double aja the dosage, masuk ke therapeutic dose instead of maintenance dose. Kebanyakan saya selama ini ya pasien yang aktif saya kira-kira 500-600 ya, tapi yang nggak semua kena COVID of course, tapi yang kena COVID misalnya dari luar, kita nggak masukin ke klinik, tapi dengan long distance phone call kita kasih instruksi lah mesti bagaimana. Jarang loh yang kena long haul COVID-19, mungkin ada 1 atau 2 yang kira-kira itu long haulers atau long COVID-19. Bagaimana kalau di Indonesia? Iya Marga, itu saya juga tertarik. Jadi tadinya saya mau nanya ke Dokter Marga tentang
efek dari COVID yang berkepanjangan ya. Ya, memang kayaknya sih ada tapi saya tidak memperhatikan. Tapi setelah Dokter Marga mengatakan demikian, bahwa dengan pemberian vitamin C, vitamin D dan sebagainya itu menjadi lebih bagus. Ya, kita bersyukur juga loh. Saya barusan mendapatkan sebuah buku elektronik. Kemarin barusan tanpa sengaja, Dr. Henny itu memberikan saya tulisan tentang bagaimana secara cepat mengatasi gangguan virus corona, termasuk mungkin yang disebut long hauler, yaitu Dr. Thomas Levy. Itu Oh, orang Amerika terkenal sekali, itu salah satu menurut saya ya, itu yang mendorong saya untuk berubah. Dan itu salah satu yang menyebutkan tentang vitamin C, dan ada dokter siapa lagi ya itu ya dari penelitian di Israel menunjukkan bahwa vitamin D sangat bagus untuk membantu penyembuhan dan terutama memang pencegahan. yes. Betul. Jadi banyak sih tidak perlu positif dari COVID-19. We've been doing this for 30 some years. High dose vitamin C, you know, it's very beneficial untuk semua inflammation or even Ya, infection. betul, betul Ya. sekali, setuju. Nah, begini, Dr. Aris, bagaimana kabarnya vaksin? Karena ini kan kita update COVID dan vaksin ya. Ya. Bagaimana kabarnya vaksin di Indonesia? Atau banyak yang menanyakan nih vaksin mana yang paling efektif? Kalau di Amerika cuma ada 2, Pfizer sama Moderna selama ini. Cuma yang di approve for emergency use ya, itu ada lagi Johnson & Johnson atau namanya Janssen dan AstraZeneca. Cuman belum beredar. Itu mungkin kira-kira at the end of the month or maybe next month. Kalau di Indonesia bagaimana? Ya, Dr. Marga, sebetulnya kalau kita lihat mana yang lebih efektif, kan namanya juga baru ya. Ini vaksin juga baru dibikin. Jadi untuk melihat efektivitas itu tentu kita tidak bisa melihat jangka pendek ini. Tapi masalahnya di Indonesia kan tersedia satu jenis vaksin Sinovac. Dan menurut penelitian atau kabar dari secara medical bahwa Sinovac itu cukup aman dan bisa diberikan pada orang tua. Makanya Sinovac aja yang ada dipakai aja lah sebetulnya. Kalau menurut saya, hanya kita harus sadar. Saya sendiri mempunyai sedikit perbedaan pandangan ya. Kalau saya lebih mengutamakan vaksin pada orang muda. Kalau ditujukan untuk herd immunity. Karena kenapa? Karena tidak terbentuk vaksin dengan baik, tidak terbentuk antibodi dengan baik pada orang tua kan. Ya orang tua dia tinggal di rumah. Yang keluyuran anak muda yang bawa virus. Jadi menurut saya kenapa tidak yang muda-muda aja itu yang nggak bisa diatur, dikasih vaksin. Gitu kan? Ya, Jadi dia kalau toh dia kena infeksi virusnya dia bisa musnahkan kan? ya. Tetapi juga kita harus sadar kamu divaksin sekarang, bukan besok udah kebal. Kita Bukan. masih nunggu 1-2 bulan lagi dicek timbul enggak, kan gitu. Ini pandangan yang berbeda bukan berarti melawan ketentuan pemerintah, tidak. Saya hanya mempunyai pemikiran berbeda. Tapi ingat kita sebagai orang tua kalau sudah divaksin jangan merasa merdeka. Kita sudah tua. Kita maksudnya saya Dokter Marga dan teman-teman yang divaksin itu sudah di atas 60. Walaupun nggak boleh bilang tua tapi kita harus sadar sudah proses menua. Jadi respon imun kita juga tidak seperti orang yang di bawah 30 tahun. Kan gitu ya Dokter Marga ya? Nah, sampai kaget. Yang tua nih, nengok-nengok kok nggak ada. Oke. Jadi terima kasih dan ya mungkin ini karena kaget ya pandemik. Jadi orang harus make decision, including the government, they have to make decision what to do first gitu. Jadi kalau di Amerika kita sudah mulai membicarakan opening of the school and vaccinate the teachers yang mestinya ya pasti teachers itu 30 ke atas ya mungkin umur 55 biasanya pensiun atau 60 pensiun. Tapi kalau vaccination
when the school is open, sekolahan dibuka, sekarang ini mereka lagi membicarakan untuk vaccinate, untuk memberi vaksin ke anak-anak muda. Maksudnya anak-anak loh. Jadi umur 8 sampai umur 18 itu juga harus divaksin. Jadi mungkin negara lain juga mungkin pasti nantinya juga begitu ya, saya rasa. Ya, harusnya demikian. Karena yang liar itu kan anak-anak muda. Yang aktif. Pokoknya kita hati-hati nih Aris. Terus bagaimana kalau kita membicarakan mengenai ini ya. Oke, kalau mengenai vaksin kita lanjutkan sebentar. Saya curious ya mengenai apakah di Indonesia karena sudah gencar ya dengan vaksin. Saya lihat video-video sampai kadang-kadang di daerah puskesmas tuh orang berjejol-jejol sampai nggak mementingkan health protocol karena gratisan vaksin, dikira tuh kayak, bagaimana? Karena kan Presiden Jokowi pun sudah divaksin, jadi mereka udah mau kayak presiden idolanya mereka. Nah ini apakah semua orang harus dan boleh divaksin di Indonesia? Coba Aris Dr. Aris share sama kita. Ya, terima kasih Dr. Marga. Pertama-tama, seringkali orang melupakan bahwa pertama proses vaksinasi itu perlu waktu. Kita tetap menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, kemudian pakai masker, sering cuci tangan. Walaupun antri vaksin kita belum vaksin, kita juga belum tentu respon bagus imunnya. Kenapa sih, Mbok ya jangan gerombol-gerombol gitu. Ya kan setahu saya itu puskesmas memberikan jadwal secara teratur. Mereka memberikan respon melalui HP. Boleh daftar, mereka mendaftar kemudian diberi jadwal. Oke lah Mbok ya jangan untel-untelan gitu loh, jangan bergerombol kayak gitu loh. Itu menurut saya tetaplah ya jaga gitu, jaga protokol kesehatan. Wong belum pernah belum pernah divaksin. Iya, belum pernah divaksin. Jadi kita belum kebal. Ya, udah divaksin aja belum tentu berhasil, ya kan? Kira-kira gitu. Kalau menurut saya oke lah. Jadwalkan vaksinasi keduanya kapan di Indonesia? Ada, sudah ada di HP masing-masing diberitahu. Oh, bagus sekali ya. Ini juga mudah sekali. Kita pergi saja ke City punya website, and then tanya bagaimana saya mau divaksin gitu, ada itu jawab itu. Mereka bisa pergi ke beberapa distribusi center, malah di sini seperti CVS tuh mungkin di sana apa ya namanya Century 21 ya kalau nggak salah ya. Oh ya, tapi kita langsung ke ada apa namanya webnya. Kita ada web, kita bisa ngisi itu ke puskesmas ada secara apa namanya virtual ya. Itu apa sih namanya internet ya? Ya. Ya kayak gitu. Nah kemudian apakah semua orang boleh divaksin? Ya sebetulnya idealnya semua orang boleh divaksin kan begitu. Tapi masalahnya kita harus meneliti dulu dengan baik. Ya sebaiknya kalau orang punya gula darah yang tidak terkontrol, tensi tidak terkontrol, punya autoimun, ya, punya gangguan jantung, ya jangan dululah divaksin ya. Dan itu juga ketentuan dari pemerintah dan ketentuan dari perkumpulan-perkumpulan kedokteran seperti Perkumpulan Ahli Penyakit Dalam Indonesia dan Perkumpulan Dokter Indonesia. Mereka memberikan arahan ya yang begini jangan dululah gitu. Oke, jadi mereka tidak perlu ke dokter primary care mereka untuk menanyakan apakah mereka boleh divaksin? Ya, ada yang nggak ngerti, mereka tanya. Karena di tempat kita vaksinasi itu ada tim screening. Mereka menanyakan udah pernah COVID belum, kemudian udah punya penyakit tekanan darah tinggi enggak, dan mereka ditensi, diukur gula darahnya. Jadi cukup bagus sebetulnya pemerintah kita. Jadi itu apakah itu jawabannya pemeriksaan penyaringan sebelum vaksinasi atau pemeriksaan?
yang dipakai untuk mengetahui respon dari vaksinasi itu yang di Indonesia? Ya, jadi sebetulnya kalau yang dipakai itu sekarang seperti di puskesmas dan sebagainya itu sebetulnya masih pemeriksaan penyaring yang umum. Jadi misalnya ditanya, jadi seperti apa namanya tuh namanya? Yang ditanya-tanya itu apa namanya? Questionnaires. Kuesioner ya, kuesioner. Nah, tetapi ada juga laboratorium Perodia yang menyiapkan pemeriksaan pra-vaksin. Ada yang dasar, ada yang medium, dan ada yang lengkap. Itu misalnya CBC begitu. Pemeriksaan, ya, pemeriksaan sel darah putih, kemudian pemeriksaan apa Komprehensif. namanya tadi, imunoglobulin E, kemudian pemeriksaan pemeriksaan profile dan sebagainya. Kalau orang udah curiga ada autoimun, dia mau coba cek, silahkan. Jadi itu ada 3 pemeriksaan yang mulai dasar, menengah, dan yang lengkap. Kira-kira demikian. Ya, Jadi ya tentu itu perlu uang. Tetapi paling tidak jangan bohong dengan petugas puskesmas karena pengen divaksin. Ya, gratis. kita nanti juga selanjutnya gratis juga, tetap gratis kelihatannya ya. Ya. Takut kehabisan. Bukan, dia cuman tujuannya apa? Punya sertifikat dan dia bisa pergi kemana-mana. Itu yang sangat berbahaya. Iya, Karena bahaya. ya masalahnya virus itu kan tidak melihat orang itu bawa sertifikat apa enggak. Bener, nggak mungkin. Kesian ya kalau misalnya sampai itu lewat. Jadi saya sangat berterima kasih dengan ke Dr. Aris untuk meluangkan waktunya untuk improve the community awareness. Moga-moga video ini disebarkan ke teman-temannya. Nah itu loh kata Dr. Aris ya, jangan cuma minta sertifikat. Nah, begini Dr. Aris, ini udah 37 menit. Apakah ada take home message atau lainnya? Sebab nanti kalau tadi slides-nya bagus sekali. Saya rasa orang-orang appreciate for that explanation ya. Jadi kalau Dr. Aris mau summarize it for take home message, jadi saya mau close nih. 1, ingat vaksin itu penting. Ya. Tetapi tidak mempunyai respon yang sama. Kita harus tahu umur kita berapa, apakah kita punya penyakit penyerta seperti radang sendi, autoimun, diabetes, apalagi tadi hipertensi. Tolonglah kita jangan bohong sama petugas kesehatan. Ya. Kemudian kita bisa, kalau yang tidak ada kesulitan keuangan dan ragu-ragu untuk pemeriksaan pra-vaksin, silakan menghubungi laboratorium yang menyediakannya. Kemudian ya gratis itu. Bayar. Ya. Kemudian jangan lupa untuk khususnya orang tua di atas 60 tahun setelah divaksin, tolonglah periksa apakah antibodinya sudah terbentuk atau belum. Untuk apa? Bukan apa-apa, bukan masalahnya saya kerjasama dengan laboratorium, tidak. Tetapi demi kepentingan kita semua orang tua, apakah kita sudah kebal atau belum terhadap varian yang ada, ya. Kita belum bilang tentang varian yang baru kita kebal atau tidak. Tapi at least 1 kita waspada bahwa vaksin penting. Tapi tidak bisa semua orang. Alangkah baiknya kita jujur kalau kita punya penyakit. Kemudian bisa dilakukan pemeriksaan pra-vaksin dan bisa dilakukan dan sebaiknya dilakukan pemeriksaan respon imun yang terjadi setelah vaksin. Itu Dr. Marga. Ya, itu kira-kira 4 to 6 weeks atau 6 to 8 weeks. Bagaimana kalau pendapat Dr. Aris? Biasanya bisa diberikan antara 4 minggu setelah vaksin. Pada orang tua ya, bukan pada orang muda. Ya, oke. Ya, terima kasih. Dan jangan lupa maintain your health protocol dan juga health support. Itu suplemen yang sudah Anda minum setiap hari, continue sampai pandemic is over, masih continue. Saya rasa itu yang penting sekali. Dan untuk mengenai varian atau segala macam, kita kan tidak ada waktu kali ini, kita
berikan ke yang bulan depan, kita kembali lagi, cuman di bulan depan kita kembalinya April minggu kedua daripada bukan minggu pertama. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk semua yang mendengarkan ini, dan saya Dr. Maria Sulindro, spesialis integrative anti-aging medicine di Pasadena, California. Dan tamu saya yang paling baik dan paling pinter ini Dr. Aris Budi, praktek di Klinik Anho Arya Duta, Semanggi, Jalan Garbi Sundalam, nomor 8, Jakarta Pusat, Indonesia. Kalau Anda suka mengenai mengenai integrative medicine atau channel ini, berilah tanda jempol yang jangan kebalik ke atas, subscribe dan share dengan teman-teman. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Terima kasih Dr. Aris. Salam kesehatan untuk kita semua. Terima kasih.